야, 홍소라! 씨발 새끼야. 아이고! Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Niki. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan film action yang berjudul Shark the Beginning yang dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang murid SMA yang selalu dibully hingga akhirnya ia masuk penjara dan bisa menguasai penjara tersebut. Sebelum kita ke alur filmnya, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifikasinya agar saya bisa bersemangat lagi untuk bikin video alur film lainnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Jung Do Hyun yang merupakan atlet MMA muda yang berhasil memenangkan kejuaraan baku hantam selama 3 kali berturut-turut. Saat ia pulang ke rumah, ia dikejutkan dengan keluarganya yang sudah meninggal karena telah terjadi perampokan di sana. Lalu Do Hyun juga diserang oleh perampok itu. Karena Do Hyun jago baku hantam, ia dengan sangat mudah berhasil mengalahkan perampok itu dengan tangan kosong. Karena saking emosi keluarganya telah dibunuh oleh perampok itu, ia terus mengajar perampok itu hingga mempat. Akibat hal itu, Do Hyun harus ditangkap polisi karena menghilangkan nyawa perampok. Kemudian Shin berpindah ke sebuah sekolah dan salah satu dari mereka bernama Cha Woo Sun yang merupakan murid culun, baik hati, tidak sombong, dan suka menabung. Saking baiknya dia suka ngasih contekan ke teman kelasnya. Tidak lama kemudian di sekolah itu kedatangan murid baru yang bernama Bae Syok Chan. Kita sebut saja Ochan. Yang ternyata Ochan ini adalah atlet bela diri di sekolahnya dulu. Ia selalu menjadi wakil dalam berbagai turnamen. Namun ternyata Wosul mengenalinya. Ia adalah teman Wosul ketika di SMP yang selalu membulinya, dan kali ini Wosul harus sekelas lagi dengannya, yang membuat ia merasa ketakutan. Ochan melihat Wosul dan langsung membulinya lagi. Meski dihentikan oleh murid cewek, Ochan langsung menamparnya dan kembali menghajar Wosul hingga babak. Coba Ochan masuk STM di Indonesia, habis. Karena selalu dibully, Wosul pun mengancamnya dengan pulpen. Namun Ochan malah menantangnya karena beranggapan Wosul tidak akan berani menusuknya. Akibat grogi, Wosul kelepasan menusuk pulpen ke matanya hingga membuat Ochan kesakitan dan terjatuh. Akibat kejadian itu, Wosul pun disidang. Meskipun dia sudah mengatakan bahwa Ochan terlebih dahulu selalu membulinya dan Wosul hanya melakukan perlawanan kepadanya, namun tetap saja ia harus dipenjara selama 3 tahun. Karena hakim menetapkan Wosul sebagai tersangka yang mencoba melakukan pembunuhan berencana kepada Ochan. Singkat cerita, saat di perjalanan menuju lapas, di dalam bus ia duduk di samping Jung Do Hyun yang di scene awal tadi membunuh perampok, dan ternyata ia setahun lebih tua dari Wosul. Di sana ia juga bertemu dengan teman baru bernama Kim. Lalu ia juga menceritakan alasan mereka bisa masuk penjara, dan disinilah Kim mengajak Wosul untuk berteman. Ketika malam harinya mereka memperkenalkan diri kepada napi senior yang satu sel dengan mereka. Dan pemimpin di sel itu bernama San Yu. Saya sebut saja Gopal agar mudah untuk mengingatnya. Namun dia sedang dipindahkan di ruang isolasi karena telah menjual rokok di dalam penjara.
Dan si gendut juga mengatakan bahwa kekuasaan di dalam penjara adalah nomor 1. Lalu ia juga memperkenalkan orang-orang yang terkuat di lapas ini. Yang pertama ada Lee, yang mempunyai tubuh besar dan kuat. Yang kedua Yejun, walau tubuhnya kecil, ia juga termasuk orang yang kuat. Yang terakhir ada Dohyu, meskipun baru masuk penjara, ia termasuk orang yang ditakuti karena riwayatnya yang telah membunuh para perampok. Ketika mereka bermain bola, Yejun meminta pemain pengganti. Namun di antara mereka tidak ada yang mau bermain. Karena Wosul terdiam mematung dan tidak mundur, ia pun disuruh untuk menjadi pemain pengganti itu. Ternyata Wosul tidak bisa bermain bola dan ia malah menendang bijinya Lee yang membuatnya kesakitan. Akibat kejadian itu Wosul dibawa anak buahnya Lee untuk dieksekusi. Namun ketika berpapasan dengan Dohyu, Wosul langsung berusaha kabur dan langsung mengejar Dohyu untuk meminta pertolongannya. Melihat mukanya terluka, Dohyu pun tidak tega dan menyuruh Lee untuk melepaskannya. Namun Lee tidak menerimanya dan malah menantang Dohyu untuk berkelahi. Tetapi baku hantam itu tidaklah epik karena Dohyu langsung meng-KO Lee hanya dengan satu tonjokan saja. Keesokan harinya terlihat Ochan yang mengunjungi Wosul di penjara. Lalu ia mengancam akan balas dendam karena perbuatan Wosul itu membuat Ochan tidak bisa mengikuti turnamen MMA karena matanya yang telah cacat. Mendengar ancaman itu Wosul ketakutan dan ia juga terus meminta maaf kepada Ochan. Namun hal itu tidak didengar oleh Ochan. Karena kejadian itu Wosul tidak bisa tidur. Ia selalu terbayang ancaman Ochan. Ia juga masih diincar Lee yang akan menghajarnya. Setelah itu Wosul tidak sengaja melihat Dohyu sedang berolahraga di lapangan. Ia langsung menemuinya untuk mengatakan terima kasih kepada Dohyu karena telah menyelamatkannya. Keesokan paginya ia menemui kembali Dohyu sambil memberikan susu kotak. Meskipun hal itu diabaikan oleh Dohyu. Lalu ia meminta Dohyu melatihnya agar bisa kuat seperti dirinya. Namun permintaan itu ditolak oleh Dohyu karena Dohyu tidak mau jurusnya itu disalahgunakan, apalagi untuk menindas orang. Dan disinilah Wosul menceritakan semuanya hingga akhirnya Dohyu memberi kesempatan. Dengan syarat ia bertahan melebihi Dohyu berlari 100 putaran mengelilingi lapangan. Tanpa banyak bacot, ia pun ikut berlari. Di sini ia kembali mengingat masa-masa pahitnya ketika dibully. Bahkan gurunya sendiri juga tidak membelanya. Dari kejadian itu ia memutuskan untuk menjadi kuat dan tidak akan lari lagi dari orang yang berani mengusiknya. Ketika Dohyu sudah berhenti lari, Wosul masih terus berlari demi bisa dilatih Dohyu. Hingga akhirnya Dohyu mengejar Wosul yang langsung pingsan. Kemudian Shin berpindah pada Dohyu yang sedang ngopi santai dengan Pak Inspektur. Pak Inspektur berterima kasih karena semenjak Dohyu di lapas ini semua masalah berkurang. Bahkan ia juga difasilitasi kamar VIP yang ditempati untuk dia sendiri. Lalu Dohyu meminta Inspektur untuk memindah Wosul sekamar dengannya agar ia bisa fokus melatihnya dan Wosul pun langsung dipindahkan. Saat Wosul baru masuk, ia langsung disuruh Dohyu untuk melakukan push up semampunya saja. Tetapi karena Wosul jarang berolahraga, membuat ia kesulitan untuk push up. Hingga malam hari, Dohyu terus melatih fisik Wosul dan ia juga diberi instruksi untuk berlatih yang baik dan benar. Saat Wosul mau istirahat, Dohyu melarangnya dan mengancamnya akan dikembalikan ke kamar dulu lagi. Tentu saja Wosul tidak mau dan ia terus melanjutkan latihannya lagi. Hari demi hari Wosul terus dilatih fisiknya. Setelah fisiknya stabil, ia langsung dilatih bela diri oleh Dohyu. Di tempat lain, Ochan dicegat oleh 2 orang gangster yang ingin menghajarnya. Namun karena keterampilannya baku hantam, ia mampu membantai mereka. Dan hal itu dilihat oleh seorang bos mafia yang berpengaruh di kota itu. Dan ia tertarik dengan baku hantamnya Ochan
dan ia pun mengajak Ochan untuk bekerja sama dengannya dengan imbalan sebuah mata untuk mata kanannya yang telah buta. Awalnya Ochan menolaknya, namun ketika ia mengetahui kekuatan mafia itu, ia bersedia bergabung dengannya. Lalu kembali lagi ke Wosul yang sedang membaca buku sambil berolahraga. Lalu Kim juga merasa takjub dengan tekadnya Wosul yang terus berlatih. Kim kemudian mengatakan bahwa Do Hyun akan segera dipindahkan ke penjara dewasa. Mendengar hal itu, Wosul tidak fokus saat latihan bersama Do Hyun karena hal itu membuatnya bersedih. Kemudian menyusul Kim yang dibawa anak buahnya Lee untuk dieksekusi. Karena Kim tidak bisa membawa Wosul kepada Lee. Melihat hal itu, Wosul langsung mendekatinya. Disinilah awal mula Wosul mengeluarkan hasil latihannya dan menghajar dua anak buah Lee hanya dengan satu pukulan. Dan tentu saja mereka langsung melapor kepada bos mereka, yaitu Lee. Setelah itu anak buah Lee yang lainnya disuruh untuk membawa Wosul ke markas. Dengan percaya diri, Wosul datang ke sana sendirian. Tanpa banyak bacot, Lee menyerang terlebih dahulu, tetapi Wosul bisa menghindarinya. Dengan membalas tonjokan, dibalas dengan tonjokan. Dan disinilah Wosul dan Lee bertarung secara serius. Namun kali ini Wosul berhasil mengimbanginya, hingga akhirnya dengan penuh semangat ia menjotos muka Lee hingga tumbang dan KO. Bahkan karena saking marahnya Wosul, ia terus menghajarnya hingga datang Do Hyun yang menghentikan pertarungan itu. Sedangkan di tempat lain Ochan mulai bekerja dan membantai semua musuhnya, dan itu ia jadikan kesenangan yang membuatnya semakin kuat. Lalu Shin berpindah ke Do Hyun yang melatih Wosul lebih keras lagi. Bahkan ia juga memarahinya ketika Wosul yang terlihat tidak fokus. Ternyata hari ini adalah hari terakhir Do Hyun berada di lapas, karena ia akan dipindahkan ke lapas dewasa. Namun Do Hyun mengatakan bahwa ia sangat takjub dengan perkembangan Wosul yang begitu cepat. Ia juga berpesan agar Wosul terus melatih dirinya setiap hari. Setelah kepergian Do Hyun, kini Wosul berlatih sendiri dan ia juga dikembalikan ke kamar semula. Keesokan harinya ia ditantang oleh Ye Jun, salah satu pemimpin kelompok di lapas, untuk menentukan siapa yang terkuat dengan taruhan. Jika Ye Jun kalah, ia rela mengabdi kepada Wosul, dan jika Ye Jun menang maka sebaliknya. Tentu saja kali ini Wosul menerima tantangan itu. Namun permintaan Wosul jika ia menang hanya ingin Ye Jun tidak menindas orang-orang lemah lagi dan menghentikan peperangan antar kelompok. Ye Jun pun menyetujuinya. Keesokan harinya sebelum baku hantam, Wosul dijenguk lagi oleh Ochan. Ia kembali lagi dengan mengatakan akan balas dendam dan menunggu kebebasan Wosul. Namun kali ini Wosul berani menatap mata Ochan dengan dingin, yang membuat Ochan terkejut atas sifat Wosul yang berubah. Setelah itu pertarungan antara Wosul dan Ye Jun pun dimulai. Namun kali ini Wosul terlihat terpojok karena Ye Jun termasuk pemimpin kelompok terkuat dan terlincah. Karena itulah Wosul terjatuh dan hampir kalah. Tapi ternyata Wosul kembali bangkit dan menghajar Ye Jun. Lalu ia mengeluarkan jurus lilitan yang telah diajarkan oleh Do Hyun, yang membuat Ye Jun langsung menyerah, dibarengi dengan penjaga yang datang untuk mengamankan mereka berdua. Dan pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Wosul. Karena kejadian itu, Wosul dipindahkan ke ruang isolasi dan di sana ia terus berlatih fisik. Setelah keluar dari ruangan itu, Gopal dan Wosul meminta Ye Jun dan Lee untuk menghentikan peperangan antar kelompok dan berdamai. Mendengar itu, mereka pun menyetujuinya, dan inilah awal mula perdamaian antar para nabi. Setelah cukup lama di penjara, akhirnya Wosul pun bebas. Namun sebelum kepergiannya, ia meminta kepada penjaga untuk melihat tempat latihannya bersama Do Hyun untuk terakhir kalinya. Ketika akan pergi, Ochan sudah menunggunya di luar dan menantang Wosul untuk baku hantam. Tanpa basa-basi, Wosul mengikutinya dan baku hantam yang lama ditunggu pun dimulai.
Setelah sekian lama berlatih, akhirnya Wosul bisa baku hantam dengan musuh bebuyutan, yaitu Ochan. Tapi ternyata Ochan terlihat semakin jago baku hantam dan terus jual beli hantaman, hingga Wosul diajar dengan penuh amarah. Tapi ternyata kekuatan fisiklah yang menentukan siapa yang terkuat, ia akan menang. Wosul kembali bangkit dengan fisiknya yang kuat, lalu ia mengeluarkan jurus terakhirnya yang membuat Ochan ampun-ampunan. Dan ini kemenangan yang Wosul nantikan. Lalu ia pun pergi meninggalkan Ochan dengan membawa harga dirinya kembali. Di akhir film terlihat Wosul menjenguk Do-hyun yang masih di penjara dan tidak akan pernah lupa atas jasa Do-hyun kepadanya dan menganggapnya sebagai saudara. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini, bersikaplah pantang menyerah dan jangan mudah putus asa. Jatuh bangkit lagi, gagal coba lagi. Karena waktu tidak bisa mundur walau sedetik pun. Diam dipukuli, bergerak hajar kang bully. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Sampai jumpa.